formula kecepatan secara matematis dapat dijelaskan seperti yang pada slide. Jadi, penambahannya itu ada di bagian theta n pertama. Jadi, banyaknya kecepatan awal itu yang akan dimasukkan untuk formula kecepatan itu dikurangi seperti itu. Nah, untuk tidak terlalu menitik beratkan pada salah satu bagian dan tetap mencari area pencarian yang baru dalam ruang berdimensi tertentu, maka perlu dicari nilai bobot inersia atau theta yang secara imbang menjaga pencarian global dan lokal. Nah, untuk mencapai tujuan itu dan untuk mempercepat konvergensi juga, suatu bobot inersia yang mengecil nilainya dengan bertambahnya nilai iterasi digunakan untuk menentukan nilai theta yang tadi. Nah, persamaan matematisnya dapat dilihat pada slide, yaitu theta pada iterasi ke I itu nilainya adalah theta maksimal dikurangi theta minimal dibagi dengan iterasi maksimalnya dikalikan dengan I. Di mana iterasi maksimal itu adalah jumlah iterasi maksimum yang digunakan yang ditentukan di awal. I itu adalah iterasi pada saat ini. Theta maksimal dan theta minimal adalah masing-masing nilai awal dan akhir dari bobot inersianya. Kita tentukan juga di awal. Nah, umumnya theta maksimal digunakan itu sebesar 0,9 dan theta minimal 0,4. Jika kita lihat dari persamaan matematisnya ini, berarti semakin bertambah I-nya, maka nilai dari theta I-nya itu akan cenderung menurun seperti itu. Jadi lama-kelamaan update-nya akan semakin kecil. Oke, untuk selanjutnya sampai sini dulu. Dan kita akan lanjutkan ke algoritma atau implementasinya di Python. Tapi sebelum itu, sebaiknya kalau ada pertanyaan untuk di materinya, boleh ditanyakan sekarang dulu. Bisa dituliskan di kolom chat. Nanti saya dan Haris akan bergantian untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelum kita lanjut ke implementasi. Oke, Mas. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, mohon dijelaskan prinsip kecepatan pada algoritma ini itu seperti apa? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana menentukan global base-nya? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengetahui kalau nilai itu sudah konvergen? Itu sih pertanyaan yang saya catat, Mas. Oke, silakan dijawab. Yang pertama, konsep kecepatan. Bentar. Oh, ya. Untuk konsep kecepatannya pada algoritma ini berdasarkan rumus percepatan yang tadi ya, kecepatan yang tadi. Saya dulu ulang. Share screen-nya. Share online. Ya, sebentar. Konsep kecepatannya. Nah, kita lihat di sini untuk persamaannya itu ada
update kecepatan partikel. Tentu kecepatan partikel pada saat ini dipengaruhi oleh kecepatan partikel pada saat sebelumnya, posisi personal base-nya dan juga posisi global base-nya. Nah, kecepatan di sini menunjukkan seberapa jauh nanti, seberapa jauh perpindahan si partikel pada saat si partikel A pada saat dia melihat si partikel B menemukan nilai optimum yang lebih bagus daripada punya yang dia temukan seperti itu. Jadi semakin besar kecepatannya, maka semakin jauh perpindahannya dia nanti untuk mendekati si partikel si B yang tadi. Lebih kurang seperti itu untuk gambarannya. Kemudian untuk masalah konvergensi, kapan dia konvergen, itu bisa kita lihat dari misalnya dari nilai global optimumnya. Jika nilai global optimumnya itu tidak berubah pada beberapa kali iterasi, atau nilai global optimumnya itu misalnya untuk masalah minimum, meminimumkan suatu fungsi, jika nilai minimumnya itu sudah di bawah suatu batasan tertentu, misalnya di bawah 10 pangkat, misalnya di bawah 10 pangkat min 3, maka dia bisa kita katakan sudah convergence rate. Jadi kita yang menentukan sendiri untuk threshold-nya. Untuk yang pertanyaan tadi, cara memperoleh global base ya, Mas Alfi ya, ada ya? Iya, Mas Haris. Boleh langsung dijawab, Mas. Coba Mas Adi ke slide sebelumnya. Ke slide setelahnya, yang contoh. Terus. Nah, jadi global base itu menunjukkan posisi partikel yang memberikan fungsi objektif terbaik atau yang memberikan nilai minimum dari fungsi objektifnya. Kan kalau di sini kita kasusnya itu meminimumkan ya. Jadi kita cari di mana partikel yang memberikan nilai fungsi tujuannya itu yang paling minimum. Kan kalau kita lihat di iterasi pertama ini atau di iterasi awal ada dua nilai, yaitu antara 90 dan 110 yang mempunyai nilai fungsi tujuannya itu 100 dan 100 ya. Nah, kita pilih salah satu aja, yaitu di 90, dan 90 itu merupakan global base-nya. Coba boleh di slide selanjutnya. Lagi. Terus Mas. Udah, stop. Nah, terus kan kita lakukan perhitungan pada iterasi kedua bahwa kita peroleh nilai fungsi tujuannya itu 225, 100, 0, 306,25 dan di posisi sebelumnya itu ada 400, 100, 100 dan 625. Kita dapat lihat bahwa nilai 400 dengan 225 tidak lebih baik, kemudian nilai 100 dengan 100 tidak lebih baik juga, terus nilai 100 dengan 0 juga tidak lebih baik, dan nilai 625 dengan 306,25 tidak lebih baik juga. Sehingga kita perlu update posisi ini. Maka posisi yang sekarang, posisi yang atau personal base terbaik, kita pilih nilai 85, 90, 100, dan 82,5. Kemudian karena global base-nya belum ada, global base-nya kita pilih 100. Kenapa kita pilih 100? Karena posisi pada partikel ketiga menghasilkan nilai fungsi tujuan 0, di mana 0 itu merupakan nilai yang paling minimum di antara nilai lainnya, yaitu nilai 225, 100, dan 306,25. Jadi cara menentukan global base-nya itu adalah memilih posisi partikel yang memberikan nilai fungsi tujuannya itu yang paling minimum untuk kasus ini ya. Untuk Faro, apakah bisa menggunakan contoh dari kasus real? Mungkin bisa kita lihat nanti di implementasinya di Python bagaimana menggunakan PSO itu untuk masalah di machine learning ataupun deep learning.
Baiklah, jika sudah, kita bisa lanjutkan untuk implementasi Python. Baik, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, nanti jika ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom komentar. Sekarang kita lanjutkan untuk implementasi Python-nya. Untuk implementasi Python-nya, bisa dilihat di layar. Nah, fungsi yang kita buat di sini berdasarkan fungsi yang tadi, algoritma tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aris dari slide PPT-nya, PowerPoint-nya. Kita sesuaikan dengan yang di sana. Dan juga kita langsung gunakan modifikasi yang tadi. Untuk font-nya sudah cukup terlihat. Bisa saya zoom ya, biar terlihat. Nah, untuk definisi fungsinya, kita buat dulu beberapa nilai-nilai yang harus kita tentukan di awal. Nah, agar di sini tidak terlalu banyak kita merubah atau memasukkan nilai pada saat kita ingin menerapkan fungsinya, kita tentukan dulu nilai-nilai default-nya. Misalnya untuk nilai threshold default-nya, saya buat 0,001. Kemudian untuk apakah kita akan menggunakan modifikasi penurunan theta yang tadi atau tidak, untuk defaultnya kita gunakan tidak. Kemudian untuk masalah minimumnya, apakah ini masalah meminimumkan suatu fungsi atau memaksimumkan suatu fungsi. Untuk defaultnya kita gunakan masalah minimum. Threshold dan usual ini menunjukkan batas bawah dan batas atas dari solusinya yang secara default. Jumlah partikel di set defaultnya adalah sebanyak 10 partikel. Partikel iterasinya secara default kita set 10. Jumlah dimensinya kita set 1 sebagai default. Untuk nilai C1 dan C2-nya itu yang learning factor tadi kita set 0,5. Untuk nilai W-nya ini adalah nilai θ-nya. Untuk default-nya kita set 0,9. Kemudian L theta dan U theta menunjukkan batas bawah theta dan juga batas atas θ-nya. Kemudian karena kita bisa juga menggunakan dimensinya lebih dari 1, apakah kita ingin menentukan batas bawah dan batas dimensinya itu apakah sama atau berbeda. Untuk default-nya kita buat false, yang berarti batas dimensinya atau batas atas dan bawah dari nilai setiap dimensi untuk inisialisasi awalnya itu adalah sama. Jadi jika berbeda, kita bisa set menjadi true nanti. Ya. Sekarang, misalkan pertama-tama yang kita perlukan untuk membangun fungsinya ini tidak begitu banyak. Kita hanya memerlukan library NumPy dan juga library random. Kemudian kita bangun algoritma yang tadi. Algoritma yang pertama yaitu bagaimana kita menginisialisasi posisi dan kecepatan awal dari partikelnya. Nah, untuk partikel position dan partikel velocity-nya, ini kita set dulu ukurannya seperti itu. Ukuran di awal, yang nanti nilainya akan kita inputkan. Nah, if div bound ini maksudnya apakah setiap dimensi yang kita masukkan itu memiliki batas bawah dan batas atas yang berbeda-beda. Jika iya, maka nanti kita akan diminta untuk memasukkan batas atas dan batas bawah dari tiap dimensinya. Kemudian, nilai random akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam posisi awal dan juga kecepatan awal dari setiap partikel. Seperti algoritma yang tadi dijelaskan PowerPoint oleh Mas Haris. Nah, jika tidak, maka kita langsung saja gunakan nilai random untuk dimasukkan ke setiap posisi awal dan juga kecepatan awal dari tiap partikel. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan local base dan juga global base di awal. Yang pertama, sesuai dengan yang dijelaskan tadi juga, local base itu ditentukan yaitu nilai fungsi awalnya. Jadi setiap semua nilai fungsi awal itu akan jadi local base atau personal base-nya.
Dan kita masukkan saja nilai setiap partikelnya itu ke dalam fungsi. Dan kemudian kita hitung nilainya. Nah, posisinya itu juga akan menjadi posisi awalnya, posisi personal base awalnya. Kemudian ke global base awal, kita tentukan adalah nilai dari local base-nya yang tadi. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan lakukan update kecepatan dan juga posisi partikel. Nah, update kecepatan dan juga posisi partikel, kita lakukan topik kriterianya ada dua, yaitu apakah sudah memenuhi iterasi maksimal atau mencapai iterasi maksimal, ataupun sudah konvergen. Nah, kriteria konvergen digunakan di sini yaitu untuk masalah minimum, apakah sudah di bawah nilai minimum tertentu seperti itu. Nah, jika dia sudah memenuhi kriteria nilai minimumnya, kita akan stop iterasinya dan langsung keluarkan nilai global base dan juga nilai optimumnya. Misalnya jika belum, kita lakukan iterasi-iterasi seperti algoritma yang dijelaskan pada slide PowerPoint tadi. Nah, untuk yang pertama, untuk setiap posisi partikel, sesuai dengan rumus yang tadi, kita inisialisasi nilai randomnya untuk R1 dan R2. Kemudian kita masukkan ke rumus update kecepatan. Bersama update kecepatannya tadi. Kemudian kita update juga posisinya. Kemudian kita masukkan ke posisi yang tadi kita update. Kemudian kita tentukan posisi itu akan diupdate jika ternyata posisi itu dapat memiliki nilai yang lebih optimal daripada posisi sebelumnya. Nah, jika minimum, maka jika nilai fungsinya itu lebih kecil daripada, jika nilai fungsi yang sekarang lebih kecil daripada nilai fungsi sebelumnya terhadap masing-masing partikel, maka local base-nya akan kita update, atau local personal base-nya kita akan update dengan posisi partikel yang baru. Jika masalahnya adalah masalah maksimum, jika nilai fungsi untuk partikel atau posisi partikel yang sekarang lebih besar daripada posisi partikel sebelumnya, maka local base atau personal base-nya kita update dengan posisi partikel yang sekarang. Jika tidak terpenuhi, maka kita tetap gunakan posisi partikel sebelumnya. Untuk nilai global base, untuk masalah minimum, kita gunakan, kita cari nilai minimum dari masing-masing nilai optimal pada setiap partikel. Jika kasusnya maksimum atau bukan minimum, kita tentukan dengan menggunakan nilai maksimalnya. Nah, untuk yang paling bawah ini menunjukkan bahwa kriteria stopiknya, apakah untuk nilai minimum, jika dia kurang dari error yang tadi, maka kita stop. Dan kita lanjutkan iterasinya. Yang akan kita tampilkan nanti adalah global base dan juga nilai optimalnya atau best value-nya. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan fungsi tadi yang telah kita buat dengan cara sederhana dengan menggunakan algoritma dan juga persamaan yang telah dijelaskan oleh Mas Haris di PowerPoint tadi, dengan menggunakan fungsi yang sederhana, misalnya fungsi 100 dikurangi X dikuadratkan. Nah, ini adalah contoh dari fungsi yang digunakan pada slide PowerPoint tadi. Pertama, kita definisikan fungsinya, yang mana kita akan masukkan nilai X yang tadi, nilai X dari tiap partikelnya dan nilai posisi tiap partikelnya. Kemudian kita masukkan ke fungsi optimasi yang telah kita buat tadi. Nah, ternyata diperoleh bahwa nilai optimumnya itu dicapai pada saat nilai X-nya itu adalah 9,95 dengan nilai optimalnya itu 0,001. Harusnya nilai optimalnya itu dicapai pada saat nilai X-nya 100 itu, kan? Tapi karena ini adalah suatu algoritma yang berdasarkan metaheuristik, jadi semakin banyak iterasinya, maka dia akan semakin menunjukkan nilai optimal. Jadi kita tidak akan bisa mencapai atau menjamin bahwa dia akan mencapai global optimum yang sebenarnya. Nah, beberapa implementasi yang bisa kita gunakan atau kita terapkan dengan menggunakan algoritma itu, salah satunya yaitu untuk optimasi parameter dari neural network. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya untuk optimasi parameter neural network kita menggunakan backpropagation dan menggunakan algoritma yang berdasarkan gradien atau penurunan gradien.
Namun kita bisa menggunakan optimasi PSO ini tanpa menggunakan gradient base yang tadi. Jadi kita gunakan nilai-nilai tiap partikelnya. Si partikel yang akan menentukan atau mencari nilai bobot-bobot yang paling optimal digunakan pada neural network-nya. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya? Sekarang kita bedah satu persatu. Yang pertama, kita akan menggunakan data standar ya, data dari scalar, kita menggunakan data iris untuk uji cobanya. Nah, ini seperti biasa, kita load datanya, kemudian kita split menjadi train dan juga test. Nah, untuk menerapkan algoritma PSO ini dalam update parameter atau untuk update parameter, kita perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu arsitektur dari neural network yang kita gunakan. Nah, misalnya untuk forward propagation-nya, arsitektur neural network yang kita gunakan sekarang, untuk contoh adalah misalnya kita gunakan banyaknya input adalah 4, neuron inputnya ada 4. Hal ini bisa ditentukan dari banyaknya kolom dari data iris tadi. Jadi banyaknya fitur itu ada 4. Kemudian banyaknya neuron pada hidden layer kita tentukan 20. Ini sebagai contoh saja. Dan banyaknya kelas ada 3. Ini kita lihat juga dari data iris yang tadi, ada 3 kelas. Nah, kemudian kita tentukan inisialisasi atau kita tentukan banyaknya bobot. Nah, banyaknya bobot dan biasnya. Misalnya bobot untuk W1, bobot di layer hidden layer pertama, itu bobotnya dari input ke hidden itu ada 4 kali 20. Ada 4 kali 20 bobot, sehingga kita tentukan bahwa nilai dari dimensi pertama atau dimensi ke 0 hingga dimensi ke 80 atau 80 nilai pertama, 80 dimensi pertama dari tiap partikel itu, kita akan assign menjadi nilai bobot pada layer input ke layer hidden. Kemudian untuk biasnya itu ada sebanyak 20. Itu ada sebanyak neuron di hidden layernya. Jadi untuk selanjutnya dari dimensi ke 80 hingga dimensi ke 99 itu akan digunakan sebagai nilai biasnya. Selanjutnya, untuk bobot dari hidden ke output itu ada sebanyak 20 kali 3, itu ada sebanyak 60. Jadi 60 dimensi selanjutnya itu akan digunakan sebagai bobot yang menghubungkan hidden layer ke output layer. Kemudian di sisa dimensi terakhirnya itu ada sebanyak 3 dimensi, itu digunakan sebagai biasnya. Kemudian untuk forward propagation-nya, jadi di fungsi neural network itu kan kita menggunakan dot product ya, fungsi linear pertama, kemudian kita aktifasi dengan menggunakan fungsi non-linear. Nah, yang pertama, ini adalah bagaimana kita mentransformasi atau menggunakan fungsi linear yang kita gunakan dari input, kemudian kita kalikan dot product dengan bobot pertamanya, kemudian kita jumlahkan dengan biasnya. Setelah kita hasilkan nilai outputnya, kemudian kita aktifasi dengan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang digunakan di sini yaitu tan hiperbolik. Nah, kemudian dari hidden ke output, kita lakukan kembali dot product seperti yang tadi. Kemudian kita keluarkan outputnya, optimasi dulu. Kita transformasi dengan menggunakan fungsi aktivasi dan kita keluarkan outputnya. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan di layar outputnya itu fungsi softmax. Bisa dilihat untuk perhitungannya seperti ini. Kemudian yang kita return yaitu adalah loss-nya. Loss dari fungsi softmax yang tadi. Nah, sekarang tujuan dari algoritma PSO ini yaitu meminimumkan nilai loss-nya ini. Sehingga kita bisa dapatkan prediksi yang tepat. Nah, dari fungsi yang tadi, kita masukkan ke algoritma optimasi PSO yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk dimensinya, kita tentukan yaitu sebanyak parameter yang tadi. Yaitu sebanyak parameter bobot di input layer ke hidden layer, ditambahkan dengan biasnya, kemudian ditambahkan dengan banyaknya bobot dari hidden layer ke output layer, ditambahkan biasnya. Itu. Jadi banyak yang bobot adalah 160
3. Kemudian kita tentukan iterasi, banyaknya partikel, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita tinggal run saja dengan menggunakan fungsi yang tadi telah kita definisikan di awal. Nah, jika kita run, kita peroleh bahwa nilai error minimumnya yaitu sebesar 1,169, di mana nilai tiap parameternya adalah parameter terbaiknya adalah sebagai berikut. Ini ada 163 nilai yang nanti akan desain menjadi bobot dan juga bias di arsitektur neural network-nya. Nah, kemudian kita definisikan fungsi untuk memprediksi atau menggunakan nilai bobot yang tadi. Fungsinya sebenarnya sama seperti forward propagation yang tadi, hanya kita tidak menghitung nilai loss-nya. Tapi kita langsung gunakan untuk memprediksi. Nah, masing-masing bobot dari global base itu kita masukkan ke dalam fungsi prediksi. Dan kemudian kita cocokkan dengan nilai y-test-nya. Ini adalah untuk menghitung akurasi. Jadi kita peroleh akurasinya sebesar 0,7. Nah, itu karena fungsi kita masih sederhana dan kita juga menggunakan learning rate yang masih kecil, yaitu learning rate iterasi yang masih kecil, yaitu misalnya 10. Karena semakin besar iterasi, maka akan menyebabkan waktu komputasi yang semakin besar juga. Nah, selain optimasi parameter, kita juga bisa menggunakan algoritma ini untuk melakukan optimasi hyperparameter. Hyperparameter itu adalah parameter pada model yang kita tentukan di awal dan tidak diupdate pada saat proses learning. Nah, misalnya kita akan menggunakan contohnya untuk optimasi hyperparameter pada model SVM. Kita tetap menggunakan data iris yang tadi. Misalnya kita untuk selanjutnya kita import SVM dulu dari modul sklearn.svm, kita import SVC karena fungsinya ini masalah klasifikasi. Nah, kemudian kita tentukan, kita buat fungsinya. Di sini kita ingin mencari hyperparameter yang dapat memaksimumkan akurasinya, seperti itu. Nah, jadi kita buat suatu fungsi, di mana fungsi itu akan return atau menampilkan atau menghasilkan nilai dari akurasi pada data validasi. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam fungsi PSO, optimization yang telah kita definisikan di awal tadi. Nah, karena di SVM ini misalnya ada beberapa hyperparameter yang bisa kita optimasi, misalnya parameter C dan juga gamma, di mana parameter C dan gamma memiliki batas atas dan batas bawah yang berbeda-beda. Karena itu kita ingin untuk menentukan sendiri batas atas dan batas bawahnya, sehingga kita dengan menggunakan fungsi yang tadi sudah kita definisikan, kita buat perbedaan different bound-nya, atau batas atas dan batas bawah dari tiap dimensi itu adalah berbeda-beda. Nah, jika kita run yang tadi, kita bisa atur sendiri untuk batas bawah dan batas atas dari tiap dimensi. Untuk di dimensi pertama ini yaitu menunjukkan nilai C-nya, dan juga untuk nilai dimensi kedua itu menunjukkan nilai gamanya. Untuk batas nilai C-nya saya pilih dari 0 hingga 1, dan untuk batas gamanya saya pilih 0 sampai 10, misal. Dan kemudian ternyata setelah kita lakukan optimasi hyperparameter dengan PSO, kita peroleh bahwa nilai akurasi validasinya itu yang maksimalnya adalah 0,966 atau 967%. Dengan masing-masing konfigurasi nilai C dan gamanya adalah kita gunakan absolutnya ya. Berarti nilai C yang optimum yaitu 0,216 dan nilai gamma yang optimum yaitu 0,442. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin untuk membuat fungsinya dari awal yang berpotensi bahwa fungsinya mungkin saja error dan sebagainya? Kita bisa menggunakan library yang sudah disediakan di Python. Untuk library, salah satu library yang bisa kita gunakan untuk menjalankan algoritma PSO yaitu library PySwarm. Nah, di PySwarm ini kita bisa menggunakan fungsi PSO. Kita tinggal install aja modul PySwarm-nya dan kita import. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya? Sebenarnya mirip dengan yang penerapan kita tadi. Kita definisikan fungsinya, namun untuk input yang kita atau fungsi yang kita harus masukkan ke dalam algoritma PSO PySwarm ini adalah berupa nilai fungsi objektif dari tiap partikelnya. Jadi kita harus iterasi dulu
kita buat suatu fungsi untuk mengiterasi nilai objektif dari tiap partikelnya seperti ini. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam fungsi PSO di PySwarm. Misalnya, untuk fungsi awal kita menggunakan 100 dikurangi X dikuadratkannya tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi PySwarm-nya dengan cara seperti ini. Kita tentukan dulu nilai C1, C2, dan lain-lainnya. Kemudian kita tentukan dimensinya, karena hanya ada satu variabel yang kita optimumkan, berarti kita gunakan dimensinya 1. Kemudian agar tidak berbeda dengan yang kita gunakan tadi, kita gunakan nilai partikel yang sama yaitu 5 dan interaksi juga 50. Sekarang kita masukkan ke dalam fungsi optimizer-nya dan kita optimize. Nah, setelah kita run fungsinya, setelah 50 kali iterasi, diperoleh bahwa nilai base cost-nya itu yaitu 4915 dan juga base position-nya 29. Nah, library ini menginginkan bahwa kita menggunakan nilai iterasi yang sebanyak mungkin dan juga jumlah partikel yang sebanyak mungkin. Karena pada saat saya coba dengan menggunakan nilai iterasi yang kecil dan juga banyak partikel yang kecil, dia tidak bisa menemukan global position yang bagus dan juga base value yang bagus juga. Seperti itu. Mungkin teman-teman jika mau menggunakan library ini, set iterasi dan juga partikelnya itu lebih besar. Kemudian bagaimana jika kita gunakan kasus optimasi parameter neural network seperti yang tadi kita lakukan? Bisa juga. Hanya berbeda di fungsi yang kita masukkan ke dalam PSO-nya PySwarm ini. Jadi kita iterasi dulu, kemudian kita masukkan ke fungsi PSO-nya, di mana banyaknya dimensi kita tentukan yaitu banyaknya bobot dan juga bias dari neural network-nya. Kemudian kita run, ternyata diperoleh base cost-nya itu 0,697. Dan nilai parameter sebagai berikut. Nilai bobot dan bias yang akan kita gunakan tadi, dan setelah predik ternyata mendapatkan hasil yang sama, yaitu koreksinya sebesar 0,7. Nah, bagaimana kalau kita gunakan untuk optimasi hyperparameter pada SVM? Sama juga, hanya kita perlu atur sedikit, modifikasi sedikit lagi, yaitu di bagian akurasinya. Karena secara default, fungsi global base yang PSO di PySwarm ini menggunakan nilai minimum atau meminimumkan fungsi loss-nya. Jadi kita atur saja untuk akurasinya yang akan kita lakukan adalah meminimumkan 1 per akurasinya. Jadi semakin minimum ini, maka semakin besar akurasinya kan. Jadi ini seperti tricky dikit. Nah, kemudian kita iterasi lagi dengan menggunakan model FHE yang 2 ini, dan kita masukkan ke fungsi single global base di library PySwarm. Dan setelah kita iterasi sebanyak 10 kali, kita peroleh bahwa base cost-nya itu 1,0344. Ini adalah nilai 1 per akurasinya. Dengan base position-nya itu nilai C 0,426 dan nilai gamanya 0,496. Nah, berapa nilai akurasi data validasi sebenarnya? Kita tinggal bagi aja. 1 per kosen ini, 1 per base cost-nya, itu sebesar 0,97. Dimana nilainya juga serupa dengan yang tadi kita dapatkan dengan fungsi yang telah kita buat berdasarkan algoritma dan juga formula pada slide PowerPoint. Nah, untuk implementasi di Python-nya lebih kurang bisa seperti itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Sekarang kita akan coba bahas satu-satu. Oke, Mas Adi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat. Yang pertama ada bagaimana implementasi algoritma optimasi dalam hal ini yang dibahas itu PSO pada recommender system based on similarity. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Aro, apakah bisa menggunakan cache real cache untuk algoritma PSO ini? Lalu yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini? Oke, baiklah. Silakan dijawab. Baik, terima kasih untuk Saudara Alfi Salim sebagai moderator. Untuk yang pertanyaan dari
Yahya Sugandi, bagaimana implementasi algoritma optimasi dalam hal ini PSO pada recommender system based on similarity. Nah, kita lihat aja untuk optimasi untuk aplikasinya algoritma PSO ini pada recommender system. Kita lihat apakah di recommender system yang Mas oleh saudara Yahya Sugandi, apakah ada yang bisa kita optimasi seperti itu, parameter bisa kita optimasi. Jika ada, kita bisa menggunakan fungsi yang telah dibuat itu untuk kita masukkan ke algoritma PSO-nya. Bagaimana fungsi yang sudah dirancang, saya kurang tahu seperti apa yang sudah dirancang oleh saudara Yahya Sugandi. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, karena untuk gambaran fungsi yang dikembangkan saya belum terbayang seperti apa. Mungkin nanti Mas ya bisa komentar di kolom komentar ya. Kemudian untuk kasus realnya, kasus real yang bisa kita gunakan itu biasanya menggunakan model-model machine learning atau juga model-model statistik. Nah, nanti setiap parameter dan hyperparameter dari model-model yang kita gunakan bisa kita optimasi dengan menggunakan PSO ini. Seperti itu. Jadi untuk kasus realnya kita bisa coba dengan mengganti datanya dengan data-data real yang ada di kehidupan nyata kita. Dengan menggunakan cara-cara seperti yang tadi kita gunakan di implementasi Python. Mas, ada flowchart-nya. Untuk flowchart, mohon maaf kita belum buatkan di PowerPoint-nya. Atau untuk flowchart secara garis besar bagaimana kita menerapkan algoritma ini, tadi sepertinya sudah ada di slide PowerPoint kalau tidak salah. Yang inisialisasi parameter, kemudian kita tentukan local base dan global base awal, kemudian kita update, kita tentukan lagi local base dan global base selanjutnya. Jika belum memenuhi kriteria stoppingnya, kita lanjutkan lagi ke awal. Kita update lagi sehingga kita sampai ke nilai iterasi maksimum atau sudah memenuhi kriteria berhentinya. Kemudian untuk masalah notebook dan slide presentasi apakah di-share atau tidak, dan bagaimana teknis share-nya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia. Kemudian pertanyaan, apakah ada kelebihan algoritma ini dibandingkan dengan algoritma optimasi yang lain? Untuk kelebihan dari algoritma optimasi yang lain, misalnya tergantung dari kasusnya. Jika misalnya kita membahas optimasi dari hyperparameter, misalnya kita biasa menggunakan fungsi grid search ya, salah satunya yang bisa kita gunakan. Nah, untuk grid search itu kita perlu menentukan beberapa parameter atau beberapa pilihan parameter yang akan kita masukkan ke fungsinya, atau beberapa pilihan hyperparameter yang bisa kita masukkan ke fungsinya. Nah, jika misalnya nilai optimumnya itu ada di luar dari pilihan yang kita buat, maka kita harus perluas lagi untuk pilihan-pilihan hyperparameternya. Namun jika kita langsung menggunakan optimisasi hyperparameter dengan menggunakan PSO, kita tidak perlu melakukan itu lagi, karena dia search space-nya itu ada wilayah yang kontinu seperti itu. Untuk kekurangannya di sini adalah karena ini berdasarkan dari algoritmik ya, jadi kayak iteratif seperti itu. Jadi bukan berdasarkan suatu fungsi penurunan optimum yang memang dasar matematisnya adalah seperti menggunakan turunan seperti halnya gradient descent dan lain sebagainya. Jadi kita tidak dapat secara yakin bahwa dengan menggunakan PSO ini kita akan dapat menemukan global optimumnya. Karena terkadang bisa juga kita terjebak di lokal optimum juga, seperti masalah-masalah fungsi optimasi yang lainnya. Mas, untuk source code-nya bisa di-share, nanti akan dikabarkan lebih lanjut oleh panitia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan nilai fungsinya? Seperti contoh itu fx sama dengan 100 kurangi x pangkat 2. Nah, itu kita tahunya dari mana nilainya? Mungkin bisa lebih dijelaskan
maksudnya nilai fungsi yang seperti apa? Kalau nilai fungsinya kita tinggal masukkan nilai X-nya itu aja. Berarti misalnya nilai X-nya adalah 50, berarti kita tinggal masukkan F50 sama dengan 100 dikurangi 50 dipangkatkan 2. Jadi nanti setiap partikel kan ada nilai X-nya masing-masing, nanti kita masukkan ke dalam fungsi itu. Dan kita bandingkan. Seperti itu. Untuk diskusi lebih lanjutnya, apakah bisa via personal Kak Mas? Nah, nanti akan disampaikan oleh panitia dan juga Mas moderator. Antara heuristik dan meta heuristik, apakah algoritmanya beda, Mas? Untuk heuristik dan meta heuristik itu lebih ke dasar pembentukan algoritmanya. Mungkin jenis-jenisnya nanti akan agak sedikit berbeda seperti itu. Mungkin Mas Haris ada yang mau ditambahkan? Kalau dari referensi yang saya baca, perbedaan antara heuristik sama meta heuristik itu sebenarnya sama-sama ingin menemukan suatu solusi dengan trial dan error ya. Cuman yang membedakan mungkin meta heuristik itu lebih luas jangkauannya dibanding heuristik, di mana di algoritma meta heuristik itu menggunakan pelacakan atau random dan local search. Jadi mungkin lebih luas tingkatannya dibandingkan dengan heuristik, gitu sih. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oke, kita tunggu beberapa menit ya untuk teman-teman bertanya. Sambil menunggu teman-teman bertanya, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ingatkan kembali bahwa BISA.AI banyak menyelenggarakan event webinar. Nah, untuk eventnya, teman-teman bisa cek di Coba buat mungkin menambahkan yang pertanyaan Muhammad Husnul Ramdhani, dari mana kita mendapatkan nilai fx-nya itu. Nah, kalau tadi kan Mas Adi jawabnya kalau misalkan f-nya 50, maka tinggal dimasukkan ke nilai fungsinya ya. Nah, nilai x-nya itu ada kalau di PSO ini merupakan posisi partikelnya. Jadi ketika kita udah mengupdate posisi partikelnya, kita masukkan nilai posisi tersebut ke dalam fungsi objektifnya, kayak gitu. Oke, Mas, ada pertanyaan selanjutnya nih. Kalau PSO untuk menghasilkan bobot fitur, itu apakah bisa menggunakan fungsi yang tadi, Mas? Terus pertanyaan kedua, kapan menggunakan heuristik atau meta heuristik? Seperti apa yang cocok menggunakan kedua jenis optimasi tersebut? Oke, bisa langsung dijawab, Mas Adi. Baiklah, untuk pertanyaan dari Yahya Segandi, kalau PSO untuk menghasilkan bobot fitur itu apakah masih bisa menggunakan fungsi yang tadi, Mas? Menghasilkan bobot fitur apakah masih bisa menggunakan fungsi yang tadi? Jika yang dimaksudkan adalah fungsi seperti yang tadi diimplementasi Python, mungkin tidak bisa, karena kita mungkin harus menentukan, kita harus atur dulu fungsinya agar sesuai dengan fungsi objektif yang nanti akan kita gunakan seperti itu. Jadi tidak semua, jadi fungsi yang tadi kita coba gunakan di Python, fungsi optimasinya itu tidak langsung bisa kita gunakan. Tapi kalau untuk fungsi PSO optimasinya sepertinya masih bisa kita gunakan, Mas.
Hanya saja untuk fungsi objektif yang akan kita masukkan ke dalam fungsi optimasinya itu harus kita atur agar sesuai seperti itu.